Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini tertulis dari surat Roma pasal 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi, dalam nas hari ini Paulus menjelaskan mengenai keterkaitan kita sebagai orang percaya dengan hukum Taurat. Kepada jemaat di Roma, Paulus merasa perlu menjelaskan hubungan orang percaya dengan Taurat, karena pada waktu itu umat cenderung melihat ketaatan pada hukum Taurat sebagai tolak ukur kesalehan mereka. Pemikiran bahwa manusia beroleh jalan keselamatan dengan usaha menaati seluruh tuntutan hukum Taurat adalah suatu kekeliruan. Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Kita tidak lagi hidup di bawah kewajiban untuk memelihara hukum Taurat karena persekutuan kita dengan Kristus. Inilah yang disebut dengan keadaan baru dalam nats hari ini. Kita hidup dalam keadaan baru melalui penebusan Kristus Yesus. Kematian Kristus di kayu salib telah membebaskan orang percaya dari ikatan hukum Taurat. Meski demikian, perlu dipahami bahwa penebusan yang Kristus lakukan bukan bertujuan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Contoh keteladanan Kristus semasa pelayanannya menunjukkan cara yang benar dalam menerapkan hukum Taurat itu, yakni bukan dijalankan secara legalistis. Hukum Taurat itu baik, tapi mempunyai keterbatasan. Taurat memang menjelaskan apa yang benar dan mana yang tidak benar, namun Taurat tidak berkuasa membenarkan atau menyucikan kita. Tujuan hukum Taurat diberikan adalah agar manusia bisa melihat keberdosaannya, bisa memahami ketidakberdayaannya. Hukum Taurat adalah penuntun kita kepada kasih karunia Allah, sebab kesimpulan hukum Taurat adalah kasih. Oleh karena itu, jika kita mengasihi Allah dan jika kita mengasihi sesama kita, sesungguhnya kita sudah menggenapi seluruh maksud hukum Taurat. Markus 12 ayat 30-31 menyebutkan, karena hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu, dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Saudara yang dikasihi, semoga firman hari ini memberkati kehidupan kita. Tuhan kiranya melimpahkan anugerah dan berkat bagi kehidupan saudara. Amin.